Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang sangat jelas dan mudah dipahami, yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dalam hati dan dada manusia, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97. Di situ menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke dalam hati manusia dengan izin Allah. Sementara pada surat Al-Qiyamah ayat ke-16 menyebutkan bahwa Al-Quran dihimpun di dalam dada manusia agar kamu bisa membacanya. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu terbentuk dari titik yang kemudian menjadi huruf dan seterusnya menjadi ayat yang berjumlah 6.666 ayat dan menjadi panduan hidup manusia. Selanjutnya dimasukkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Makanya kita tidak bisa mengubah isi Al-Quran, tetapi isi Al-Quran dapat mengubah cara hidup kita. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal sebagai kalam Allah yang bersifat zat, yang juga dikenal sebagai sifatul haq dan al-burhan, atau sifat dari sebuah kesaksian yang benar. Setiap kata di dalam Al-Quran bersifat abadi, kalam qadim, yang berarti Al-Quran bersifat qidam, yaitu suatu hal yang sejak awal memang sudah ada, tidak berubah-ubah dan tidak tergantikan. Adapun Al-Quran yang ada di dalam diri manusia, yang telah dinyatakan pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan pada surat Al-Qiyamah ayat ke-16, bukanlah Al-Quran secara fisik, tetapi pengaruh dan peran Al-Quran dalam kehidupan manusia. Al-Quran menjadi panduan hidup kita, memberikan petunjuk dan arahan dalam kehidupan kita, agar hidup ini sesuai dengan tuntunan agama. Salah satu peran Al-Quran dalam diri kita adalah sebagai jembatan spiritual antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkait dengan ayat pada surat Al-Isra ayat ke-85 yang menyatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ruh atau jiwa manusia merupakan ciptaan Allah yang berfungsi sebagai jembatan antara kita dengan Allah. Setiap apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu adalah qadim, dan ini berarti Al-Quran itu bersifat qidam. Jika ia bersifat qidam, maka ia bukanlah muhadats atau sesuatu yang baru. Sebab yang baru itu adalah makhluk yang diciptakannya, dan yang diciptakan jika ia berbentuk ruh, maka jelas ia makhluk. Pandangan sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah qadim, yaitu awal yang tiada permulaannya. Artinya, kalam yang qadim yang menjadi hak Allah. Jika ia menjadi hak Allah, maka tidak boleh bersifat ruh, akan tetapi ia harus bersifat zat. Jadi, yang bersifat zat itulah yang diturunkan oleh Allah di dalam dada atau hati manusia. Siapakah dia? Apakah Al-Quran yang berbentuk jirim, atau yang berbentuk jisim, ataukah Jauharul Fardi, ataukah Jauharul Basit? Jika Al-Quran itu berbentuk yang beristilah seperti tersebut, maka apakah dia sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam hati manusia atau di dalam dada manusia? Kita wajib untuk mengetahui hal ini, sebab dia berada di dalam diri kita sendiri.
dan juga menjadi panduan hidup kita. Jika ia sebagai panduan hidup kita, maka dapat kita katakan bahwa dia itu menjadi panduan kepada ruh, akal, nafsu, dan tubuh yang terdiri daripada tulang, daging, urat, darah, dan sebagainya. Tanpa itu semua, yang ada pada batang tubuh kita menjadi tiada berarti sama sekali. Sebab itulah dikatakan mencari sesuatu di dalam diri. Apa yang dicari di dalam diri? Ini adalah isyarat untuk memahami bahwa Al-Quran itu ada di dalam hati manusia dan ada juga di dalam dadanya. Mungkin pada awalnya kita merasa sulit untuk memahami bahwa Al-Quran itu ada di dalam diri kita. Walau apapun itu, inilah ketentuan Allah di dalam Al-Quran. Tetapi dalam bentuk apa? Jika berbentuk Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui, seperti kitab yang ada huruf dan rupanya, maka itu jelas mustahil. Karena tidak akan mungkin Al-Quran berbentuk itu. Karena tidak akan mungkin Al-Quran yang berbentuk dimasukkan ke dalam jasad kita. Al-Quran adalah panduan hidup dan matinya manusia. Al-Quran adalah kalam Tuhan yang bersifat nur untuk seluruh alam ciptaannya ini. Kepada orang yang berpikir, akan melihatnya sebagai sesuatu yang benar, yang suci dan bersih dengan tiada keraguan terhadapnya. Karenanya, layaklah ia dinamakan kalam yang qadim, yaitu kalamullah. Al-Quran juga sangat penting untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku kita dalam hidup ini, yaitu sebagai perisai, agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa, sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan, serta memberikan arahan bagi orang-orang yang ingin sukses dalam hidupnya. Al-Quran itu bukanlah berbentuk kirim, jisim, atau jauhar yang fardi, karena istilah tersebut adalah berbentuk-bentuk dalam wujud kebendaan. Al-Quran yang dimaksudkan oleh Allah bukanlah berbentuk kitab yang berjilid-jilid atau seperti suatu naskah, tetapi ia adalah berbentuk jauhar yang sulit untuk dilihat dengan mata kasar. Al-Quran tersebut adalah berbentuk zat, karena basit itu adalah sebagian daripada zat yang diwujudkan oleh Allah dan sesuai dengan asma Allah yang maknawiyah. Ia adalah imam bagi seluruh manusia. Fungsinya sebagai imam atau pemimpin sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah kepada setiap muslim. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, atau berbentuk hablillah, tali Allah, karena ia imam, maka ia adalah makhluk yang bertaraf zat di alam ruh. Al-Quran adalah Nur Muhammad atau Hakikatul Muhammadiyah, atau dikenal sebagai nyawa atau nafs pada sumber segala kehidupan, Al-Basit. Maka dia juga dikenal sebagai makhluk la yakhluqu, zat yang tidak menjadikan sesuatu, An-Nahl ayat 17. Jadi jelasnya, Al-Quran yang dimaksudkan oleh Allah ke dalam diri manusia ialah Nur Muhammad atau Hakikatul Muhammadiyah, atau diri kebatinan manusia yang sebenarnya, atau diri sebenarnya diri yang tidak menanggung dosa, karena ia adalah makhluk bertaraf zat, dan ibadahnya ialah dengan syuhudul wahdah bil wahdah. Dan ia jugalah yang dikenal sebagai nafsahu, daripada simpulan mengenal diri, mengenal Tuhan. Ia jugalah yang dikenal sebagai insan kamil yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celahnya. Itulah beberapa hal yang dapat saya jelaskan mengenai kedalaman Al-Quran pada diri manusia. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat
dan menerapkan ajaran-ajaran sucinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.